Mate kape tra kuncoro. Tanah Jawa tidak hanya menyimpan tradisi leluhur, tetapi juga rahasia kelam yang ditutup rapat oleh anyir darah. Di balik kehidupan manusia biasa, ada 7 keluarga penguasa yang mengendalikan segalanya dari balik bayang-bayang. Sebuah kasta tertinggi ilmu hitam yang dikenal sebagai Trah Pitu. Bagi mereka, harta dan uang tidak ada artinya. Kekuasaan mutlak adalah harga mati. Dan di dunia mereka, singgasana tidak direbut melalui meja perundingan, melainkan lewat pesugihan, kutukan, dan pembantaian satu garis keturunan tanpa ampun. Hari ini kita akan membedah tuntas salah satu perang ilmu hitam paling ngeri, brutal dalam sejarah horor Indonesia. Sebuah dendam kesumat yang menghancurkan 2 raksasa Trah Pitu, keluarga Kuncoro dan keluarga Atmojo. Sebelum kita membahas penderitaan Dela Atmojo di film Sewodino, kita harus mundur ke tahun 1997. 6 tahun sebelum kejadian Sewodino, terjadi sebuah pembantaian massal yang menghapus satu keturunan keluarga elit di tanah Jawa. Ini adalah cerita tentang awal mula kutukan 1000 hari itu lahir dan karma berdarah dari perang ilmu hitam antar kasta tertinggi. Kisah bermula dari Sabdo Kuncoro, seorang pemuda miskin yang hidup serabutan bersama adik perempuannya Intan. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal dan mereka berdua hanya hidup untuk bertahan. Aku mau lisek ya. Ya. Sabdo punya mimpi sederhana. Ia hanya ingin menikahi pujanatinya Erna. Namun takdir punya rencana yang jauh lebih kejam. Suatu malam Sabdo terbangun dari tidurnya dan melihat ada seekor kambing hitam bermata merah menyala di dapurnya. Lalu dari atap jatuh sebuah kepala kambing buntung. Saat Sabdo memungutnya, kepala kambing itu berubah menjadi kepala adiknya Intan. Itu adalah pertanda buruk. Di detik itu juga rumah Sabdo hangus dilahap api yang sangat besar. Intan berhasil selamat, tapi kini mereka kehilangan tempat berteduh. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mobil mewah datang menghampiri mereka. Dari dalam mobil turunlah seorang pria kaya raya bernama Arjo Kuncoro bersama supirnya Sugik. Arjo Kuncoro mengaku sebagai adik dari mendiang ayah Sabdo. Dengan dalih sudah lama mencari mereka berdua. Arjo Kuncoro yang merupakan konglomerat mengajak Sabdo dan Intan untuk tinggal di rumah gedongnya. Anak Kondoto, gimana kalau ikut sama saya? Sesampainya di sana, mereka disambut sangat hangat oleh Bude Lasmi, istri dari Pak De Arjo. Mereka dimandikan, diberi pakaian layak, dan dijanjikan kehidupan yang sejahtera. Intan bahkan dijanjikan akan disekolahkan lagi. Namun, kemewahan itu ternyata hanyalah pasad dari sebuah penjara goib. Di malam pertama, Intan langsung mendapat gangguan secara nyata. Kakinya ditarik kasar oleh sesuatu tak kasat mata hingga ia jatuh dari kasur. Sementara itu, Sabdo mengalami teror mental. Di tengah malam, ia dibangunkan paksa, disuruh memakai pakaian serba hitam, dan diperintahkan menyembelih kambing hitam milik Pak De Arjo. Awalnya Sabdo menolak keras karena ia tidak pernah memegang pisau jagal. Namun ia dipaksa hingga leher kambing itu terputus. Lebih gilanya lagi, tangan Sabdo ikut disayat. Darah Sabdo dan kambing itu disatukan, lalu Sabdo dipaksa meminum darah tersebut. Seketika kambing mati itu hidup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Melalui ritual gila inilah Sabdo Kuncoro resmi diangkat menjadi Canguk Sono. Canguk Sono sendiri artinya adalah sang algojo dari alam goib keluarga Kuncoro. Keesokan harinya, realita dunia gelap itu terbongkar.
Sugik sang supir menjelaskan siapa Pade Arjo Kuncoro sebenarnya. Arjo Kuncoro adalah salah satu pemimpin dari Trah Pitu. Trah Pitu sendiri adalah sebutan untuk 7 keluarga paling kaya dan berpengaruh yang menguasai seluruh bisnis di tanah Jawa lewat ilmu gaib. Selain Kuncoro, ada keluarga Atmojo, Prayogo, Gayatri, Condoro, dan keluarga misterius lainnya. Setiap malam, ketujuh keluarga ini saling mengirim santet untuk membunuh satu sama lain demi menjadi penguasa tunggal. Malam itu Sabdo diperalat untuk mempraktikkan tugasnya sebagai Canguk Sono. Ia diperintahkan membangkitkan Bokolono, iblis peliharaan Kuncoro, untuk membunuh penjaga kebun sawit milik keluarga Atmojo yang tidak bisa disogok. Sabdo berhasil dan keesokan harinya ia menemukan mata penjaga kebun sawit itu tercecer di rumahnya, yang berarti penjaga kebun sawit itu sudah mati. Saat itu Mbak Karsa Atmojo tidak terima penjaga kebunnya mati. Maka dari itu ia pun balas dendam dengan mengirimkan iblis peliharaannya yang bernama Sengar Turi. Makhluk setengah badan bergigi tajam ini langsung merasuki tubuh Intan. Lewat tubuh Intan, Sengar Turi mencekik Sabdo dan membunuh dukun kepercayaannya Kuncoro. Sengar Turi mengamuk, menyatakan bahwa seluruh keturunan Kuncoro akan mati. Mati kabeh Tra Kuncoro. Bude Lasmini berusaha menolong, tapi ia dicekik sebelum akhirnya ia dijatuhkan ke pecahan kaca. Mati kabeh. Dan pada keesokan harinya, Bude Lasmi pun tewas mengenaskan akibat dari luka tersebut. Kematian Bude Lasmini adalah bencana besar bagi Kuncoro. Disinilah terungkap fakta menjijikan dari keluarga ini. Lasmini sebenarnya bukan sekedar istri, melainkan adik kandung dari Pade Arjo Kuncoro sendiri. Mereka melakukan pernikahan sedara secara paksa, semata-mata agar Lasmini bisa menduduki posisi Ranum. Ranum sendiri artinya adalah perisai goib yang melindungi keluarga Kuncoro dari serangan santet Trah Pitu. Dengan matinya Lasmini, benteng keluarga Kuncoro kini runtuh tak tersisa. Keesokan harinya, Sabdo diajak oleh Sugik, supirnya Pak Arjo Kuncoro, untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Sugik mengajak Sabdo ke rumah keluarga Karso Atmojo. Di sini terungkaplah fakta bahwa Sugik tidak benar-benar setia kepada Pak Arjo Kuncoro. Sugik adalah orang dari keluarga Karso Atmojo yang selama ini ia ditanam sebagai mata-mata di dalam rumah Arjo Kuncoro. Sugik lalu membawa Sabdo untuk menemui Mbah Karso Atmojo. Mbah Karso membeberkan niat busuk Arjo Kuncoro. Arjo membawa Sabdo dan Intan bukan karena iba, melainkan untuk ditumbalkan. Intan akan dipaksa menikah sedara dengan Arjo Kuncoro demi menciptakan Ranum baru. Dan anak dari hasil pernikahan sedara itu kelak akan dijadikan Canguk Sono yang lebih kuat. Sementara Sabdo akan dibunuh karena sudah tak dibutuhkan lagi. Kalau Intan menjadi Ranum, dia akan dipaksa seumur hidupnya untuk melayani iblis kambing itu. Bokolono. Mendengar adiknya akan dinikahi paksa dan dijadikan tumbal perisai gaib, Sabdo mengamuk. Namun saat ia pulang untuk menyelamatkan Intan, ia kalah tenaga dan dilumpuhkan oleh kekuatan Arjo Kuncoro. Hari pernikahan paksa itu tiba. Seluruh keturunan Kuncoro berkumpul untuk merayakan lahirnya Ranum baru. Sementara Sabdo dan Intan dikurung di ruang bawah tanah. Namun keluarga Trah Pitu lainnya seperti Atmojo dan Gayatri menolak membiarkan Kuncoro memiliki perisai pelindung lagi.
mereka bersepakat menjatuhkan Kuncoro menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi, yaitu Santet Janur Ireng. Santet pemusnah massal ini membutuhkan pengorbanan darah dari 4 keluarga Trapitu yang berbeda dan diteteskan di atas sehelai janur kuning. Keluarga Atmojo dan Gayatri sudah memberikan darah mereka, dan Sugik secara diam-diam menyelinap ke ruang bawah tanah dan menemui Sabdo. Ia menawarkan kesepakatan iblis. Jika Sabdo ingin adiknya selamat dari pernikahan gila itu, Sabdo harus menyumbangkan darahnya untuk menggenapi syarat janur kuning. Niatkan untuk menghabisi Arjo Kuncoro dan pengikutnya. Ayo mas, ayo mas. Karena putus asa dan tak punya pilihan lain, Sabdo yang tangannya terikat membenturkan kepalanya sendiri ke dinding hingga darahnya mengalir membasahi janur kuning yang dibawa Sugik, dan ritual itu pun sempurna. Di detik itu juga, pesta pernikahan Kuncoro berubah menjadi ladang pembantaian massal. Hiasan janur kuning di lokasi seketika berubah warna menjadi hitam pekat. Seluruh anggota keluarga Kuncoro yang hadir langsung kerasukan massal dan saling membunuh satu sama lain dengan cara yang sangat brutal. Arjo Kuncoro tersadar bahwa ia diserang janur ireng. Namun semuanya terlambat, kepalanya tertebas buntung. Keluarga Kuncoro rata dengan tanah dalam satu malam. Sabdo bergegas membawa Intan lari dari rumah terkutuk itu. Namun di luar dugaan, tubuh Intan melemah dan kulitnya menghitam. Saat itulah Bakarso Atmojo muncul bersama Sugik dan iblis Sengar Turi. Sambil tersenyum licik, Bakarso membongkar fakta yang sengaja ia sembunyikan semalam. Santet Janur Ireng adalah kutukan pemusnah garis keturunan. Santet ini tidak hanya membunuh mereka yang ada di pesta, tapi akan mencabut nyawa siapa saja yang memiliki darah Kuncoro di tubuhnya. Satu-satunya pengecualian hanyalah Sang Canguk Sono, yaitu Sabdo sendiri. Mendengar itu Sabdo hancur. Intan, adik yang mati-matian ingin ia lindungi, menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Sabdo akibat efek santet tersebut. Tidak cukup sampai di situ saja, Bakarso Atmojo kemudian menikam perut Sabdo, bertekad menghapus sisa Kuncoro terakhir agar Atmojo bisa menjadi penguasa tunggal di tanah Jawa. Namun Sabdo tidak mati. Ia diselamatkan secara diam-diam oleh keluarga Prayogo dan Gayatri. Keluarga Gayatri ternyata memiliki agenda sendiri, menyatukan kembali dengan kekasihnya Erna dan mendidiknya secara khusus. Keluarga Gayatri memelihara dendam Sabdo Kuncoro untuk dijadikan senjata nantinya. Bertahun-tahun kemudian, Sabdo yang sudah menguasai ilmu hitam tingkat tinggi bernama Sewu Dino membalas dendamnya. Ia tidak menyerang Bakarso secara langsung, melainkan menghancurkan apa yang paling disayangi oleh Bakarso, yaitu cucu perempuan satu-satunya, Dela Atmojo. Lewat manipulasi gaib, Sabdo berhasil mengendalikan Sengar Turi, iblis milik keluarga Atmojo sendiri, untuk merasuki dan menyiksa Dela dari dalam. Dari rahim kutukan Janur Ireng inilah penderitaan panjang Dela Atmojo di film Sewu Dino resmi dimulai. Kehancuran keluarga Kuncoro di Janur Ireng bukanlah akhir dari perang Trapitu. Ini hanyalah awal dari kutukan balasan yang jauh lebih menyiksa. Dan disinilah kita masuk ke babak Sewu Dino. Sabdo Kuncoro satu-satunya yang selamat dari santet Janur Ireng memenuhi janjinya dengan menargetkan cucu kesayangan Bakarso, yaitu Dela. Sabdo menggunakan ilmu Sewu Dino untuk mengendalikan Sengar Turi, iblis yang dulu merasuki adiknya, untuk kini merasuki dan menyiksa tubuh Dela selama 1000 hari penuh. Tepat di hari ke-1000, nyawa Dela akan ditarik menjadi tumbal. Bakarso Atmojo yang kini was-was karena klannya diambang kepunahan, meminta bantuan dukun kepercayaannya, yaitu Mbah Tamin.
Solusi satu-satunya untuk menahan amukan Sengar Turi di dalam tubuh Dela adalah dengan melakukan ritual basuh sedo. Basuh sedo secara harfiah berarti memeningkan orang mati. Dela yang dikurung di dalam gubuk di tengah hutan, diikat dan ditutupi keranda mayat. Tubuhnya membusuk dan mengeluarkan nanah layaknya mayat hidup. Setiap sore menjelang maghrib, tubuh Dela harus dibasuh menggunakan air kembang 7 rupa dengan urutan dan mantra yang sangat ketat. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, melainkan sekedar menenangkan Sengar Turi agar tidak membunuh Dela sebelum hari ke-1000. Namun ritual ini adalah jebakan maut. Sengar Turi yang ganas akan selalu mencari cara untuk membuat para pemandi lengah. Sedikit saja kesalahan terjadi, Dela akan mengamuk dan akan membantai siapa saja di dekatnya. Sudah tak terhitung berapa nyawa pelayan yang tewas di tangan Dela. Memaksa Mbah Karsa terus mencari pelayan baru dengan iming-iming gaji fantastis. Dan disinilah nasib Sri Rahayu terseret masuk. Sri adalah seorang gadis desa yang sedang putus asa mencari uang untuk pengobatan ayahnya. Ia melamar ke keluarga Atmojo dan secara kebetulan terpilih. Bukan karena kemampuannya, tapi karena Sri lahir di malam Jumat Kliwon, sebuah syarat mutlak dari alam gaib untuk bisa menjadi pelaku basuh sedo. Sri tidak sendirian, ia ditemani oleh 2 pelayan lain, Dini dan seorang wanita yang sangat familiar bagi kita, yaitu Erna. Ya, Erna adalah kekasih Sabdo Kuncoro di cerita Janur Ireng. Keberadaannya di sana tentu memunculkan tanda tanya besar bagi kita semua. Ketiga wanita ini diisolasi di gubuk tengah hutan dan terikat perjanjian goib yang ditandai dengan munculnya raja di pergelangan tangan mereka. Mereka tidak bisa kabur karena Mbah Tamin telah memasang pagar goib berupa payung mayit di sekeliling hutan. Mereka dipaksa menyelesaikan tugas basuh sedo ini yang saat itu sudah memasuki hari ke-997. Artinya mereka hanya perlu bertahan selama 4 hari menuju puncak Sewu Dino. Namun Sabdo Kuncoro tidak membiarkan ritual itu berjalan lancar. Selama 3 hari pertama, berbagai teror dan sabotase gaib terjadi. Kaset panduan Mbah Karsa tiba-tiba memutar perintah sesat. Lilin mendadak mati, ember air bocor secara misterius. Hingga puncaknya, Dela berhasil lepas dari keranda dan nyaris membunuh Dini. Sri yang memiliki sensitivitas goib tinggi juga mulai diteror lewat mimpi. Ia sering bermimpi masuk ke sebuah ladang tebu yang sangat luas, di mana ia melihat Dela disekap di dalam sebuah gubuk dan dijaga oleh Sabdo Kuncoro. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga Sri terbangun dengan kaki yang dipenuhi lumpur. Puncak kekacauan meledak tepat di hari ke-1000. Gembok ruangan Dela dibobol dan Dela melarikan diri masuk ke dalam hutan. Sri, Dini, dan Erna berpencar mencarinya di tengah hujan deras. Di tengah kepanikan itu, sebuah plot twist besar terungkap. Erna yang kita tahu adalah istri Sabdo Kuncoro. Ternyata ia menyusup ke keluarga Atmojo sebagai pelayan untuk mengagalkan ritual basuh sedo. Erna lah dalang dibalik kaset yang rusak, ember yang bocor, dan lepasnya Dela dari ikatan keranda. Tugas Erna adalah memastikan Dela mati di hari ke-1000 agar dendam suaminya terbayar lunas. Erna menyerang Batamin dari arah belakang dan mencoba membunuh Sri. Terjadi pergulatan sengit antara Sri dan Erna di tengah hutan. Karena terdesak, Sri memukul kepala Erna dengan batu bata. Erna terjatuh tepat menimpa ranting pohon tajam yang menembus kepalanya, membuatnya tewas seketika di tempat itu.
Setelah kekacauan mereda, Bakarsa tiba di lokasi. Sri yang marah karena merasa dijebak berniat yang akan pergi. Namun Bakarsa memohon. Kamu bisa menyelamatkan Dela. Saya bisa. Hanya Sri yang bisa menghentikan kutukan ini. Mengapa? Karena darah Sri mengandung aroma Wijaya Kusuma dan aroma gandrum persis seperti darah Sabdo Kuncoro. Inilah alasan mengapa Sri sering bermimpi tentang ladang tebu. Itu bukanlah mimpi, melainkan alam sukma. Roh Dela selama ini disekap oleh Sabdo Kuncoro di alam sana. Dan karena Sri memiliki resonansi darah yang sama dengan Sabdo, hanya roh Sri yang bisa menembus masuk ke alam sukma tersebut. Demi kemanusiaan, Sri pun setuju untuk melakukan perjalanan goib tersebut. Tubuh Sri dan Dela dibaringkan bersebelahan di dalam liang lahat sungguhan. Rambut mereka diikat menjadi satu agar terhubung. Lalu tubuh Sri disiram dengan darah kerbau. Sri, kon tenang ay. Sementara Sri masuk ke alam sukma, Batamin dan Dini harus mati-matian menahan amukan tubuh fisik Dela di alam nyata. Di alam sukma, aturan waktunya terbalik. Di sana sedang malam hari dan Sri harus berhasil membawa roh Dela keluar dari ladang tebu sebelum fajar menyingsing di alam tersebut. Jika matahari terbit dan roh Dela masih di sana, maka nyawa Dela akan resmi menjadi tumbal Seudino selamanya. Pertarungan epik pun terjadi. Sri berhasil menobrak gubuk tempat roh Dela disekap. Namun Sabdo Kuncoro muncul menghadang. Sabdo menyerang, membabi buta dengan kapaknya hingga menembus kepala Sri. Di saat terdesak, Sri menggunakan pisau gaib pemberian Bakarso dan berhasil menusuk Sabdo. Ternyata pisau itu bukan pisau sembarangan guys. Pisau itu menimbulkan rasa sakit luar biasa di alam sukma. Memanfaatkan momen itu, Dela menjatuhkan lentera api, membakar gubuk tersebut dan mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Di alam nyata kondisi tak kalah kritis. Air kembang habis membuat Sengarturi mengamuk ganas. Di sisa-sisa kesadarannya, Bakarsa mencoba menenangkan Sengarturi dengan mengingatkan bahwa iblis itu dulunya adalah peliharaan kesayangan Atmojo sebelum direbut Kuncoro. Kurang ajar! Kembali ke alam sukma, detik-detik menjelang fajar, Sri dan roh Dela dihadang langsung oleh wujud asli Sengarturi yang sangat mengerikan. Dengan sisa tenaga dan keberaniannya, Sri menusuk iblis itu dan menyeret roh Dela kembali ke tubuh fisiknya. Mereka berhasil, kutukan Seudino patah. Dela Atmojo selamat dari kematian. Sabdo Kuncoro hancur. Bertahun-tahun ia merencanakan dendam, namun semuanya gagal. Istrinya Erna tewas dan targetnya berhasil diselamatkan. Karma buruk langsung menghantamnya. Sengarturi, iblis yang ia gunakan, kini menuntut tumbal karena kontrak 1000 harinya telah selesai. Karena Dela lepas, maka Sabdo sebagai sang pemanggil yang harus membayar harganya. Tubuh Sabdo Kuncoro akhirnya ditebas oleh iblisnya sendiri dengan sangat mengenaskan. Perang Trapitu antara Kuncoro dan Atmojo resmi dimenangkan oleh Atmojo. Di akhir cerita, Sri yang berhasil selamat diantarkan pulang oleh Sugik. Sesuai janji, Bakarsa memberikan uang 10 juta yang sangat besar nilainya di zaman itu. Namun Sri yang sudah muak dengan dunia ilmu hitam menolak keras uang tersebut dan membuangnya di jalanan. Sugik tersenyum menyadari bahwa Sri telah membuat keputusan paling tepat dalam hidupnya. Dengan menolak uang itu, Sri terbebas sepenuhnya. Bakal koyo aku, tapi kamu kudu hati-hati. Bakarso akan maksa kamu terus untuk nerima uang itu. Raja di pergelangan tangan Sri pun menghilang seketika. Jika saja Sri menerima uang itu, nyawanya akan terus terikat dan menjadi budak keluarga Atmojo selamanya. Persis seperti kutukan yang mengikat Sugik hingga sampai hari ini. Dan begitulah guys, rentetan panjang darah, pengkhianatan, dan ilmu hitam dari Trapitu.
Dari hancurnya satu garis keturunan di Janur Ireng hingga siksaan 1000 hari di Sewu Dino. Semua membuktikan satu hal. Di tanah Jawa, kekuasaan tertinggi selalu dibayar dengan nyawa.